Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di hari Senin, minggu yang pertama. Saudara, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua sudah dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, karena hari ini kita kembali menghadap Tuhan bersama-sama. Kita akan diberikan waktu untuk kita kembali membaca firman Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami dari Elkanah Ministry, ada saya Yeti, kami mengucapkan mari selamat memasuki perjalanan pembacaan Alkitab setiap hari satu pasal. Shalom, selamat datang juga untuk saudara-saudara yang hari ini baru pertama bergabung bersama dengan kami. Selamat datang saudara. Saya percaya program ini untuk saudara, tidak kebetulan saudara ada. Kiranya saudara pun bisa bergabung dengan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk kita bisa membaca Alkitab secara bersama-sama saudara. Karena hari yang luar biasa, hari-hari ini, akhir zaman ini kita butuh untuk dituntun Tuhan lewat surat Tuhan Yesus, surat kasih Yesus, yaitu firman Tuhan. Maka hari-hari ini biarlah kita berikan waktu kita sejenak untuk kita terus baca firman setiap hari. Mari saudara yang sudah siap, katakan amin saudara. Bersemangat saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk. Sebelum membaca firman, kita akan memuji Tuhan, doa dan bersyukur, minta tuntunan Roh Kudus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah
Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu yang setia mau mendengar sabda firman Tuhan, yang ingin mendengar suara Tuhan lewat pembacaan firman hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memanggil setiap kami masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa hari ini. Setiap kami melepaskan segala pergumulan, pikiran-pikiran yang berat. Kami mau lari, kami mau datang berlindung pada Tuhan. Lewat sabda firman Tuhan hari ini, kami percaya kami diberkati. Setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa, yang dalam pergumulan, kami berdoa mereka mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus membuka setiap pemikiran kami ini Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kami sesuatu yang baru hari ini. Memberikan kami pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Dan kami setia dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari persiapkan Alkitab kita saudara, karena saat ini kita akan segera membaca firman Tuhan. Mungkin saudara membuka Alkitab lewat handphone. Mari persiapkan hati kita, persiapkan semuanya. Dan buat saudara-saudara yang dalam perjalanan ataupun belum bisa membuka Alkitab, baik di Alkitab sendiri maupun di handphone saudara, saudara bisa mendengarkan saja firman Tuhan ini, karena ini sangat penting saudara. Kita akan fokus untuk firman Tuhan, untuk suara Tuhan. Hari ini kita akan baca di 2 perikop, Kejadian 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Hari ini ada 2 perikop saudara. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Dan yang kedua, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Dalam nama Yesus. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Kurnaim, Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Suami Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Ayat 7. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, yang mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidal, raja Goshim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal.
Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Perikop yang selanjutnya, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Elohim yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Elohim yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Puji nama Tuhan, haleluya, demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih saudara, kalau hari ini kita bisa masuk ke Kejadian 14, itu karena kasih anugerah Tuhan. Saya mendorong saudara-saudara untuk terus setia membaca firman Tuhan. Saudara bisa mencari waktu yang terbaik dan membuka firman Tuhan serta membaca bersama-sama dengan kami saudara. Jika di dalam pembacaan firman Tuhan saudara menerima sesuatu yang luar biasa, mendapat pengertian dari Roh Kudus, saudara bisa berbagi, memberi kesaksian, dan menulis itu di kolom komentar saudara, sehingga ada banyak saudara-saudara kita yang membaca, mereka pun terberkati. Dan buat saudara-saudara yang beberapa hari ini sudah setia, mari terus setia saudara, jangan tinggalkan jam-jam kita untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga kita semua bisa berbuah, menjadi berkat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan kasih Tuhan terus menyertai saudara-saudara, dan biarlah di dalam mengikut Tuhan hari demi hari, saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apapun yang saudara doakan, apa yang saudara bawa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Terima kasih saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.